Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersama saya lagi, Syifa, dalam suluk motif aksi di Saung Santri. Sahabat, kalian punya cermin di rumah. Mari sekarang kita sama-sama berkaca untuk kita sama-sama tahu. Kali ini kita berkaca bukan untuk berdandan, bukan juga untuk merapikan baju, ataupun kita berkaca untuk meyakinkan diri kita cantik atau ganteng. Kali ini kita akan berkaca untuk melihat diri, untuk melihat apa yang ada di dalam diri kita. Bukan kita berkaca melihat apa yang ada di dalam kaca tersebut. Bagaimana? Kita berkaca untuk lebih sadar. Kita sadar bahwa kita mempunyai kekurangan. Kita sadar kita mempunyai kelemahan. Kita sadar bahwa kita mempunyai aib. Dan juga kita sadar bahwa kita mempunyai sifat-sifat buruk yang seharusnya segera untuk kita benahi, kita perbaiki, kita buang, dan kita rubah. Sahabat, kalian sadar tidak? Kenapa kita masih dihormati oleh orang lain, masih dihargai oleh orang lain? Padahal kita pasti pernah melakukan maksiat, pernah melakukan dosa-dosa. Tapi kenapa orang masih mau menghargai kita? Karena Allah menutup aib-aib kita, jadi kita tidak direndahkan oleh orang lain. Misalnya kita kekurangan dalam ilmu, tetapi jika kita mempunyai akhlak yang baik, adab yang baik, kita mendengarkan orang dengan baik saat berbicara, dan itu kita akan dihargai oleh orang lain dan kita akan dihormati. Sahabat, di samping kita juga mempunyai kelemahan dan kekurangan, orang lain pun juga mempunyai kelemahan dan kekurangan. Sehingga apabila ketika kelemahan dan kekurangan kita sedang keluar dan orang lain juga mempunyai kelemahan dan kekurangan, seharusnya kita menyadari dan memakluminya. Dan seharusnya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih dan mau menutupi kelemahan dan kekurangan kita. Kemudian sahabat, kita juga mempunyai sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, pendendam, dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi Allah menutupi sifat-sifat buruk kita tersebut. Kita benci terhadap seseorang, tetapi orang tersebut tidak mengetahuinya kalau kita benci terhadap dirinya. Itu sebab apa? Karena Allah yang menutupinya. Sahabat, sebegitunya Allah sayang kepada kita. Adanya aib, kelemahan, kekurangan, dan sifat buruk yang begitu banyak dalam diri kita, kita masih saja ditolong oleh Allah karena Allah mau menutupi. Tetapi kenapa kita dalam beramal dan beribadah kepadanya malah sembarangan? Seperti kita sholat dengan ngantuk-ngantuk, berzikir ingin cepat selesai, tidak ikhlas dalam menolong orang, dan juga kita ria dan pamer saat melakukan kebaikan. Kenapa kita malah masih sembarangan berhubungan dengannya? Padahal Allah begitu sayangnya telah menutup aib, kekurangan, sifat buruk, dan kelemahan kita. Sahabat, mari segera kita benahi diri kita perbaiki diri kita agar kita bisa berhubungan baik dengan Allah. Sehingga kita tidak sembarangan kepada Allah ketika beribadah dan beramal kepadanya. Karena nyatanya Allah lah sahabat sejati kita. Pada saat aib kita terungkap, kepada siapakah kita akan mengadu kalau bukan kepada Allah? Dan sejatinya Allah lah yang menutup aib kita. Allah lah yang menerima segala kelemahan dan kekurangan kita, menolong kita ketika kita susah, dan juga membuat kita tersenyum ketika kita mengingat janji-janjinya Allah. Sahabat, sejatinya Allah lah sahabat kita karena
Orang lain belum tentu mau menjadi sahabat ketika mengetahui aib kita. Kebanyakan dari orang ketika mengetahui aib seseorang, dia akan menghindar bahkan menjauhinya dan tidak ingin berteman lagi. Tetapi ketika kita mengadu kepada Allah, Allah lah yang akan menutup segala aib kita, kekurangan, kelemahan, dan juga sifat buruk kita. Dan nyatanya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dari sini kita bisa tercerahkan oleh hikmah Ibnu Athaillah Sakandari yang berbunyi, laula jamilun sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Kalaulah bukan karena keindahan tutupnya, tentulah tiadalah amal yang layak diterima. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.